Ayo. Nggak action ya, lo. Iya, oke. Wes, ya apa? Setan подивую се. Привіт, хлопці! Ласкаво просимо до бібліотеки Хідея канал. Насолоджуйтесь відео. Let's go! Halo, ketemu lagi sama aku Esti di sesi podcast review buku. Kali ini aku sama Ailia lagi. Hai. Nah, aku sama Ailia kali ini mau review buku yang sebenarnya sih nggak terlalu berat ya, nggak seperti episode-episode sebelumnya. Sebelumnya kan kami berdua tuh nge-review buku yang cenderung sebagai buku kuliah atau buku untuk perguruan tinggi. Bener banget. Nah, sekarang kami berdua mau nge-review 2 buah buku. Kalau aku sih habis baca buku ini, judulnya Waktu untuk Tidak Menikah, yang dikarang oleh Amanatia Junda. Kalau kamu habis baca buku apa? Aku habis baca buku ini yang judulnya agak sulit maaf kalau salah ucap ya. Raymond Carver Terkubur Mie Instan di Iowa, karangan Faisal Odang. Aku kayaknya pernah nih baca buku ini juga. Ya? Gimana? Aku sebagai pecinta Indomie tuh kayak sebenarnya penasaran sih dulu. Ini Tapi dia emang nyebut merek mie-nya? enggak sih. Tapi kan maksudnya kalau misalnya mie instan Terkenalnya ini mie instan iya, Indonesia. iya, Mie itulah. instan Indonesia. Oh iya bener. Apa tuh mereknya banyak? Banyak, oh iya bener. Kita nggak disponsori sama apapun kok. Bener. Sorry aku tadi nyebut merek ya. Sorry banget. Soalnya aku cinta banget sama merek itu. Wih. Oke, daripada kita terlalu panjang ya, aku mau ngasih tahu kalian tentang spesifikasi dari buku yang abis aku baca ini. Jadi judulnya ini kan tadi Waktu untuk Tidak Menikah. Ini diterbitkan oleh Redaksi Mojok, sebuah percetakan di Yogyakarta. Terus cetakan pertamanya tahun 2019. Jadi ini lumayan baru juga sih, masih tahun lalu. Terdiri dari 178 halaman. Ukurannya sedang aja ya, 14 kali 21 lah, biasa standar. Dan sebenarnya buku ini itu adalah buku kumpulan cerpen. Nah, Waktu untuk Tidak Menikah ini adalah salah satu judul cerpen yang berada di buku ini. Tapi ada banyak cerita lainnya seperti Denyut Merah, Kuning Kelabu, Prelude, Lantai 3 Beringharjo, Perkara di Kedai Serba-Serbi, Baru Menjadi Ibu, Pengintaian, Waktu untuk Tidak Menikah, Pada Jarak yang Memisahkan Kami, Aba, Sepasang Bulu Mata Merah, Planet Tanpa Gravitasi, Beributkan Tanah Tak Bertuan, Renai di Natuna, Pisah Ranjang, dan yang terakhir adalah biodata penulis gitu. Kalau kamu gimana tuh, bukunya gimana? Kalau yang aku bawa ini bukunya cukup mini ya, hitungannya cukup mini. Kecil ya? Cukup kecil, ukurannya 11,5 kali 17,5. Dengan tebal bukunya 116. Ini di cetakan pertamanya itu Maret 2019 yang lalu, masih baru juga hitungannya. Diterbitkan sama PT Gramedia. Itu Gramedia Pustaka. Nah kalau buku ini tapi ini nggak ada daftar isinya, nggak ada. Kayak novel ya berarti ya dia tuh kayak novel, tapi dia itu apa ya? novel biografi nggak sih? Aku sempet Iya, baca, soalnya sebenarnya kayak Raymond Carver ini kan sebenarnya cuman bukan kisah nyata dia itu bukan, jadi cuma mengambil tokohnya aja gitu sih. Oh iya. Kalau ini apa sih ceritain menariknya buku yang kamu baca apa coba? Kayaknya soalnya aku belum pernah baca kalau yang bukunya ini gitu kan. Karena kamu kan udah pernah baca ini, nanti kita sharing lah menurut kamu, menurut aku gimana gitu. Tapi kalau ini aku belum pernah baca soalnya. Aku baca buku ini tuh awalnya memang tertarik dari judulnya sih, Waktu untuk Tidak Menikah, karena gimana ya, maksudnya kan Emang belum ingin nikah gitu apa gimana? Enggak gitu juga. Maksudnya Berarti secepatnya ya? aku malu. Ya. Dari judulnya ini buat aku menarik ya, Waktu untuk Tidak Menikah. Aku awalnya tuh udah seuzon, jangan-jangan ini buku untuk mempengaruhi kita supaya kita tuh mikir-mikir lagi kalau mau nikah. Ternyata bukan. Ternyata yang seperti aku bilang tadi, ini itu adalah judul dari salah satu cerpen yang termuat dalam buku ini. Nah, cerpen ini yang judulnya Waktu untuk Tidak Menikah bercerita tentang seorang perempuan yang merupakan salah satu buruh pabrik. Kemudian pada akhirnya dia itu gagal menikah karena satu dan lain hal.
Nusri ini sebenarnya bukan cerita yang sad ending banget ya, tapi aku rasa ini cukup menyentuh karena cukup kompleks gitu ya. Dia itu pernah pacaran dengan seseorang, kemudian pacarnya itu selingkuh, terus kemudian dia ditinggal nikah sama pacarnya ini. Nah, ketika dia Sakit ya? memutuskan untuk menikah, ternyata ada aja halangannya gitu. Terus dia harus menghadapi kenyataan bahwa kakaknya yang ternyata belum menikah, sebenarnya dia itu seorang guy gitu. Tapi sebenarnya ini aneh ya, kalau di kisah nyata emang denger-denger ya katanya kalau orang mau nikah tuh pasti ada aja Iya, cobaannya ada gitu aja ya. cobaannya. Jadi kayak menggambarkan juga gitu ya, walaupun nggak sama persis atau apa, tapi plot twistnya nyampe ke situ ya. Kalau orang mau nikah pasti ada ada aja aja. cobaannya gitu kan, yang ngegoncang kayak keyakinannya, mungkin nggak jadi kok Beda aku jadi prinsip. ragu, terus kok jadinya gini ya, kok beda atau gimana gitu. Atau mungkin waktu-waktu menjelang pernikahan itu terjadi perubahan, kayak misalnya pas pacaran kita tuh gimana, pas mau nikah tuh kayak baru ditunjukkan nih sifat aslinya gimana kayak gitu. Ini bukan berubah jatuhnya ya, emang sifat baru keluar aslinya aja. kelihatan Iya, betul. makin lama bersama gitu. Terus ada lagi nih cerita Apa yang buat aku tuh kayak agak sedih, Hmm. tapi juga menyadari bahwa sebenarnya ini di kehidupan nyata tuh juga ada. Judulnya Baru Menjadi Ibu. Jadi dia bercerita tentang seorang perempuan muda yang dia itu bertahun-tahun berumah tangga tapi belum dikaruniai anak. Kemudian pada suatu hari itu dia mengalami suatu kemalangan di mana dia diperkosa oleh seseorang di dalam angkot. Itu pas padahal dia udah menikah ya. Sudah Terus menikah, iya. Gimana ya, dia tuh di sisi lain udah tersiksa karena berbagai pergunjingan di lingkungannya dari keluarganya, pasti kenapa itu kan belum omongan menikah. Terus kemudian di akhirnya hamil, ternyata itu bukan anak dari suaminya. Terus sakit banget. setelah Sakit itu banget sih. ternyata ketika melahirkan dia harus menghadapi kenyataan lagi bahwa anaknya itu kemudian meninggal karena terjadi kebakaran di rumah sakit tersebut. Kompleks banget ya, jadi Realitas kayak sosial gitu ya. iya kayak, tapi kita juga kayak supaya kita tuh bisa merasakan gimana sih Iya, itu empati. Apalagi apalagi kita kalau kita perempuan. cewek ya, gitu. Banyak kita cewek, kita perempuan, terus Terbawa mungkin lah. terbawa. Kayak aku harus baca ini nih, aku belum baca Benar-benar ya. kamu harus baca ini. Itu sih kalau dari aku yang menarik dari buku ini tuh ada beberapa sih, tapi aku nggak mau spoiler banyak-banyak. Kalian harus baca sendiri. Baca jadi aja bagus. sendiri. Kalau Raymond Carver aku udah baca, tapi kamu bisa cerita nggak? Kalau Ceritanya gimana? ini versi aku ya, versi aku. Menurut kamu gimana? Versi aku itu gimana ya? Aku jujur aku agak pusing bacanya. Aku agak pusing. Mengacak-acak sisi psikologi. Soalnya ya aku kagum sama si penulis, bisa ya bikin cerita yang kayak gini gitu. Walaupun agak absurd, tapi ya bukan absurd atau apa sih, lebih kayak supaya kita tuh nyantai tapi mikir. Nah, di sini kan ceritanya itu tentang apa? Seorang penulis membuat suatu cerita. Nah, yang dia apa ya ibaratnya seorang aktornya ya, aktor bintangnya dia di ceritanya dia itu dia mengambil nama dari seorang penulis juga, penulis senior yang idolanya dia ya Raymond kan. Carver itu ya. Iya, Raymond Carver. Nah, itu dia mengidolakan sang penulis itu sehingga dia memasukkannya ke dalam ceritanya dia. Nah, ini penulis membawa kita itu langsung terbawa suasana karena dia menggunakan sudut pandangnya itu sebagai aku. Jadi dia pasti apa ya isinya tuh kamu. Nah, kamu itu ibaratnya kan kita membayangkan diri kita yang ada di dalam cerita ini sebagai penulis yang mengidolakan penulis besar. Nah, tapi di awal cerita itu dijelaskan kalau sang penulis idolanya itu yang penulis besar itu kan dinyatakan meninggal. Tapi sebenarnya ternyata dia tidak meninggal gitu. Tiba-tiba dia muncul untuk minta dibunuh sama si tokoh kamu berarti kita ya, berarti sang pembaca lah ya kayak gitu. Nah, tapi ternyata pas udah di apa ya kayak bikin skenario pembunuhannya dia nggak bisa mati. Dan ternyata dia matinya itu bukan gara-gara dibunuh sama si tokoh kamu,
tapi gara-gara emang dia dibunuh sama suami selingkuhannya gitu kan. Jadi ceritanya tuh panjang banget. Jadi kalau kita ceritain nggak asik, nggak seru kan. Itu hanya sedikit cuplikan. Dan ternyata nanti di endingnya juga kalian nggak bakal mengira kalau endingnya tuh seperti itu. Itu bukan ending. Dia si penulis senior itu meninggal itu bukan endingnya. Ada lagi kelanjutannya yang di luar nalar kita lah. Di luar ekspektasi. Di luar nalar aku juga. Jadi kayak aku bacanya kok gini endingnya ternyata gitu. Dan di sini aku nggak bisa bedain ya mana fiksi mana yang nyata. Soalnya tuh nggak diberikan kayak batasan yang jelas. Jadi ngalir aja ceritanya. Jadi kayak memainkan pikiran kita, kayak IQ kita diuji di sini. Aku rasa kayak gitu sih. Nah, tapi di sini aku senangnya itu dia sang penulis novel ini tuh kayak ngebawa ngejelasin kalau ternyata mie instan itu sebegitu terkenalnya di luar negeri ya. Iya, di Iowa itu apalagi kayak ternyata orang sana banyak yang suka sama mie instan. Indonesia nyebutnya itu mie Indonesia. Entah itu yang merek apa nggak tahu juga sih. Cuma katanya itu ternyata lebih enak dibanding mie instan dari negara lain gitu. Dia sampai seneng banget sampai kayak ketagihan ibaratnya ya, kayak orang Indonesia sendiri ya. Kalau makan mie instan ketagihan sampai kadang kalau sukanya setiap hari makan mie instan. Bahkan kayak anak kecil pun juga suka makan mie instan di sini. Semua kalangan suka mie instan. Semua kalangan, apalagi anak kosan. Bener banget. Kita kalau dari sudut dari sisi aku membaca kayak gitu sih. Baca gimana? Kan pernah baca juga tuh. Gimana menurut kamu? Aku suka sih sama karya Faisal Odang yang ini, karena di sini itu juga diceritakan gitu loh bagaimana si tokoh dalam novel ini mengajarkan cara memakan mie instan ala Indonesia. Jadi mie instan mentah tuh diremekin, baru bumbunya tuh dimasukin, kemudian kita memakannya mentah-mentah. Itu kan orang Indonesia banget. Masih dibungkusnya lagi masih gitu kan. Dibungkusnya gitu. Terus kalau habis bumbunya masih dijilat-jilat ya. Itu hal yang paling menarik buat aku diceritain dalam novel ini. Jadi kan kayak secara tidak langsung membawa budaya yang sebenarnya budaya Indonesia, budaya masyarakat kita ya, budaya sosial masyarakat kita ke dalam sebuah buku. Terus siapa yang nggak pernah makan mie dengan cara itu? Orang Indonesia pasti pernah nih. Pernah. Terus di sini juga menggambarkan ada ini sih agak sentilan juga mengapa mie instan itu cukup terkenal di Indonesia ataupun maksudnya banyak kalangan yang menyukai. Itu salah satunya karena mie instan itu menunjukkan kelas sosial atau menunjukkan betapa buruknya kemiskinan yang terjadi gitu. Karena mie instan itu kan murah ya, cenderung murah dan semua orang bisa menjangkau harganya gitu. Dan jadi bisa dibagi-bagi ya, ibaratnya kayak satu bungkus dimakan berdua gitu. Beli dua bisa dimakan buat besoknya lagi ada gitu kan. Awet juga. Jadi ada sentilan-sentilan yang sebenarnya kita tidak pernah duga yang tercantum pada novel ini. Aku suka sih. Ini sih aku sukanya tuh sebenarnya gimana ya? Ketika sang penulis senior itu yang dia mau meninggal itu dia merasa kalau dia itu menyesal telah meninggalkan istrinya yang telah menemani dia dari awal. Itu kayak ya aku ngerasa benar sih sebenarnya kalau seorang pas di bawah itu pasti susah bareng. Pas dia udah di atas kadang lupa tergiur sama yang lebih kayak gitu sampai dia akhirnya menyesal di akhir gitu kan. Terus keinget pengalamannya pas susah bareng kayak gitu. Itu ngena banget sih di aku, rasanya kayak emang ya nggak hidup semua tuh emang yang hidup tuh kayak gitu kenyataannya gitu kan. Sebenarnya banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari novel ini, dari dua bacaan kita favorit kita. Ya gimana kepekaan kita pas ngebaca juga gitu kan. Ternyata kayak gini ya, bukan hanya kayak komedi yang lelucon aja, atau ternyata ini namanya alurnya maju mundur atau gimana pusing baca, itu bukan, tapi kayak apa sih yang dapat kita petik di dalamnya gitu, apa yang kita ambil, pelajaran apa yang dapat kita pelajari di sini
Itu sih. Jadi dua bacaan ini highly recommended buat kalian para pembaca pemula maupun para pembaca yang mungkin emang gemar banget membaca. Bener banget. Oke, ada tambahan lagi nggak? Udah itu sih. Itu aja ya. Udah itu aja. Next time kita bicarakan yang novel lain yang lebih seru juga gitu kan, yang Iya. seru-seru lagi kita bicarakan bareng, siapa tahu bisa kita Sharing lagi. kayak oh ternyata menurut orang lain kayak gini ya, Menurut aku kayak oh, gini. beda atau gimana, ada tambahan wawasan atau gimana gitu. Oke. 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 Kayaknya itu aja deh dari aku sama Ailia. Jangan lupa buat kalian yang udah nonton video ini sertakan like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat share video ini agar lebih bermanfaat ya. See you next time.